Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Designing Classroom Language Test. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Nama saya Rahima Nur Afika sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Dan pemateri pertama ada teman saya Alda Nur, dan pemateri kedua ada teman saya yaitu Sri Maya Nurlaningsih. Oke, mungkin langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Ya, terima kasih kepada Rahima Nur Afika. Jadi, di sini kita bakal jelasin tentang designing classroom language test. Jadi, yang bakal kita bahas hari ini adalah tipe-tipe tes, terus itu step praktikal untuk membuat tes, terus itu scoring, grading, sama giving feedback. Jadi, yang pertama adalah test type. Nah, test type kan tipe-tipe tes. Jadi tipe-tipe tes itu ada 5. Yang pertama, language aptitude test, proficiency test, placement test, diagnostic test, sama achievement test. Jadi yang pertama adalah language aptitude test. Jadi di language aptitude test ini itu tes yang dibuat untuk apa? Mencari tahu bakat seseorang itu dalam belajar bahasa asing. Jadi language aptitude test itu dia itu tes yang mengukur bakat seseorang. Ingat ya, dalam kutip bakat. Jadi yang ditekankan di sini adalah bakat. Jadi tesnya itu khusus untuk mengetahui bakat seseorang dalam mempelajari bahasa asing gitu. Jadi yang biasanya digunakan di Amerika itu ada MLIT sama PLAB. Jadi MLAT sama PLAB. Jadi dua ini yang biasanya digunakan untuk language aptitude test untuk mengetahui bakat seseorang. Terus itu di sini saya akan menjelaskan tentang MLAT. Jadi MLAT ini adalah Modern Language Aptitude Test, which is itu adalah kembangan dari language aptitude test. Jadi dia ini sama untuk mengetahui bakat seseorang dalam mempelajari bahasa asing. Jadi MLAT ini biasanya digunakan untuk instansi pemerintahan, itu tesnya untuk instansi pemerintahan, terus itu sekolah private, terus itu bisa juga mahasiswa gitu, bisa juga untuk sekolah dasar gitu. Tapi dia ada sendiri namanya MLATE gitu. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan MLAT. Jadi MLAT di sini dia itu kan untuk mengukur bakat seseorang. Jadi yang pertama yang di dalam tes itu yang pertama itu ada numbering learning. Jadi di numbering learning ini yaitu mengukur memori seseorang serta faktor kewaspadaan pendengaran. Jadi kayak language aptitude test ini kayak ini loh, tes bakat kayak psikologi gitu. Jadi dia itu kayak kayak apa? Kayak kayak ngira-ngira gitu, kayak tes psikologi yang tes bakat biasanya. Kayak misalnya nih, contohnya numbering learning kan kayak mengukur memori sama pendengar mereka. Jadi nanti itu di tes itu kayak ada speakernya, terus speakernya ngomong contohnya nih, kayak nih, contohnya misalnya, Ba is one, Baba is two, they is three. Nanti bawahnya lagi, two is 20, three is 30. Jadi kalau misalnya ada speaker bilang tiba, berarti T tadi kan 30. Ba one, berarti 31. Tiba sama dengan 31. Gitu. Jadi itu kayak tes-tes bakat biasa, yang kayak tes-tes psikologi gitu. Nah, yang kedua adalah phonetic script. Nah, di phonetic script ini, dia itu kemampuan mempelajari kolerasi antara bunyi ucapan dan simbol tertulis. Jadi, nanti misalnya speaker itu ngomong apa gitu, misalnya book. Terus itu kita itu dikasih pilihan, ini tulisan silabel yang benarnya itu gimana sih? Jadi nanti itu kita tinggal milih yang mana yang benar, terus itu kita ngira-ngira yang mana suara yang cocok sama speaker tadi ngomong gitu. Terus yang ketiga adalah spelling clues. Jadi di spelling clues ini dia itu kayak ngetes kosakata kita.
Kayak kita itu memori kosakata menguji pengetahuan kosakata bahasa Inggris serta kemampuan asosiasi simbol suara. Jadi kan kayak misalnya nih, kita lihat di sini misalnya terus digedein dulu biar kelihatan. Belum kelihatan ya? Udah kelihatan, guys? Udah? Kelihatan. Oke. Jadi kan misalnya nih, kayak nomor 3, tulisannya PREZNS. Kalau misalnya kita emang udah ada bakatnya gitu, emang udah tahu, misalnya tiba-tiba muncul di otak kita, oh, present nih, berarti most close meaning-nya berarti gift gitu, guys. Jadi kayak memang ngetes bakat kita gitu. Terus itu misalnya yang keempat lagi word in sentence. Jadi biasanya ini dia itu mengukur kepekaan kita untuk kayak struktur sentence gitu. Jadi misalnya di sini kan, yaitu kita disuruh cari kayak sentence. Jadi kita disuruh cari kan sentence-nya itu yang mana di kalimat-kalimat ini. Terus itu yang kelima itu pirate associated. Itu associated. Dia itu mengukur kemampuan menghafal seseorang. Jadi misalnya kita itu kayak dikasih kayak gini nih. Misalnya kata-kata kayak gini, misalnya cap, juice, bad eggs, falsun. Jadi kita tuh disuruh ngapalin. Terus itu nanti ada soal misalnya, bad tadi itu apa ya? Oh, kita tinggal milih. Bad tadi itu adalah eggs gitu. Cap adalah juice gitu. Jadi dia itu kayak gitu-gitu guys, kayak benar-benar nguji bakat kita, kayak psikologi kita itu diuji gitu. Nah terus nih, yang kedua adalah proficiency test. Jadi kalau di proficiency test ini, itu sebenarnya udah sering kita temuin karena proficiency test ini, tes itu tuh menguji keterampilan kita dalam listening, speaking, reading, writing. Jadi benar-benar yang kita tahu. Jadi proficiency test ini, contohnya itu kayak TOEFL, IELTS, yang nguji-nguji 4 skill tadi. Nah, kalau yang ketiga itu placement test. Jadi placement test ini biasanya juga disebut dengan tes penempatan. Nah, kalau tes di penempatan ini, dia itu kayak pretest gitu. Kalau kita mau masuk SMA, tapi kita mau dimasukin antara IPA dan IPS. Nah, itu. Jadi kita itu kayak tes yang untuk menguji level kita itu ada di mana sih, kemampuan kita itu ada di mana gitu. Jadi nanti kita itu ditempatkan sesuai dengan level hasil tes kita gitu. Kayak kita juga kalau di AIN kan, kalau yang aku tahu kok di PBA itu mereka masuk PBA mereka dites dulu. Mereka itu bakal masuk PBA 1, 2, atau 3 sesuai dengan kemampuan bahasa Arab mereka kan, kayak gitu. Kalau diagnostik test, yang keempat, diagnostik test itu, dia itu kayak ini, kita itu ngetes, tapi ngetesnya itu kita mau tahu kelemahan mereka itu ada di mana sih. Kalau kita udah tahu kelemahan mereka itu di mana, terus itu kita itu ambil tindakan lanjut gitu untuk memperbaiki kelemahannya itu. Misalnya, kalau kita mau ngetes writing mereka, terus itu kita lihat, oh, mereka lemahnya di grammar, atau mereka lemahnya di mana gitu. Jadi nanti di kelemahan itu nanti kita perbaiki. Itu namanya diagnostic test. Yang terakhir adalah achievement test. Achievement test ini kayak tes untuk mengukur seberapa baik sih kita udah menangkap pelajaran dari suatu pelajaran. Misalnya, kan kalau di sekolah misalnya kita udah belajar bab 1, bab 2, terus itu udah ada udah bab 1, bab 2, terus itu ulangan harian. Nah, ulangan harian ini yang namanya achievement test. Kita itu menguji seberapa baik sih yang kita dapat dari pelajaran sebelumnya, itu menguji apa yang udah kita dapat gitu. Itu namanya achievement test. Achievement test itu kayak ulangan harian, ujian semester, itu yang namanya achievement test. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Maya. Oke, itu tadi materi yang disampaikan oleh pemateri yang pertama. Mungkin kita langsung lanjut kepada pemateri kedua.
Saya persilahkan kepada Sri Maya untuk mempresentasikan materi. Silahkan. Okay, so I will presentation the next material about some practical steps to test contraction. Jadi ada beberapa langkah praktis step to test untuk menguji contraction, menguji kontraksi. Next, okay, there are some practical steps. Ya, yang pertama ada assessing clear, unambiguous adjectives. Di situ ada menilai tujuan yang jelas, nggak ambigu ya menilainya. Yang kedua ada drawing up test specifications. Nomor 3, devising test task. And number 4, designing multiple choice test item. Yang pertama kita masuk ke assessing clear, ya, menilai tujuan yang jelas dan tidak ambigu. Oke, di situ ada gambarnya sudah. Nah, form, focus, objectives, listening and speaking. Ya, jadi kalau kita menggunakan listening and speaking, murid itu akan mengenali apa sih itu, bagaimana cara memproduksi question tag, dan bagaimana cara membenarkan pola gramatikal yang benar, dan intonasi, pola-pola intonasi. In simple social conversation, dan juga bagaimana percakapan yang mudah dan yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Yang kedua ada recognize and produce WH information questions with correct final intonation patterns. Biasanya ini digunakan seperti WH itu yang kayak what, why, when, where, who, gitu ya. Kita mempelajari itu dalam listening and speaking-nya. And communication skills. Nah, ini dia lebih ke speaking. Nah, gimana tuh student-nya ya? Students will state completed actions and events in a social conversation. Ya, jadi murid itu bisa menjelaskan dengan jelas completed actions, aksi dalam kejadian in a social conversation, pada percakapan sosial dengan teman-temannya. Number 4, ask for confirmation in a social conversation. Sama juga menanyakan konfirmasi in a social conversation, seperti tanya jawab itu ya, kayak WH information question tadi. Okay, number 5, give opinions about an event in a social conversation. Sama nih melatih speakingnya ya, give opinions, memberikan opini, memberikan pendapat tentang apa yang sebuah kejadian in a social conversation, pada konversasi percakapan sosial. Number 6, produce language with contextually appropriate intonation, stress, and rhythm. Ya, ini sama juga, dia lebih ke bagaimana sih bahasa mereka yang mereka sampaikan gitu. Intonasinya gimana, stres, maksudnya stres dalam artian apa sih? Cara mengeluarkan suara, ritme dalam mengucapkan bahasa seperti itu. Next ada reading skills, simple essay or story. Jadi reading skills ini keterampilan membaca. Murid memahami irregular past tense of selected verbs in a story or essay. Oke, jadi di sini contohnya reading skills, murid-murid memahami bagaimana penggunaan irregular verbs pada penggunaan past tense. Ya, pada cerita or essay, in a story or essay. Selanjutnya ada writing skills,
keterampilan menulis. Simple essays, essay or story. Sama juga keterampilan menulisnya gimana mereka dapat menulis esai atau sebuah story, sebuah cerita. Write a one paragraph story about a simple event in the past. Menuliskan 1 atau 2 paragraf ya, cerita tentang suatu kejadian yang lampau atau sudah dilakukan, sudah terjadi gitu. Biasanya kita suruh mereka cerita liburan kemarin tuh ngapain aja, kemana aja, dan lain sebagainya. Itu melatih writing skills mereka. And then number 9, use conjunctions so and because in a statement of opinion. Nah, di sini juga memberikan murid-murid itu melatih menulisnya dengan menggunakan so and because dalam menuliskan pendapatnya in a statement of opinion. Oke, next PowerPoint-nya. Oke, yang kedua, drawing up task specifications. Oke. Next. Okay, the task specification are much more formal and detailed. It will simplify, comprise. Oke, jadi yang kedua ini ada menyusun spesifikasi uji. Apa aja sih yang diuji, kita lebih spesifik. Nah, dalam seksi yang chapter yang ini, dia terbagi menjadi 3. Ya, bisa dikatakan 3. Yang pertama, ada a board outline of the test. Ada garis besar outline. Yang kedua ada what skills you will test, apa keterampilan yang akan dites. What the items will look like. Gimana unit itu, bagian itu akan diketahui, akan dilihat. Next. Oke. Dalam drawing up task specification ini ada 3 bagiannya. Ada 2 dibagi sini, ada 3 aslinya. Outline of the tests and skills to be included. Nah, outline of the test itu garis besar ya, garis besar test, and skills to be included, dan keterampilan. Jadi dalam chapter ini ada 3, outline of the test dan skill, dan juga item types and tasks. Kita masuk ke outline of the test and skills dulu. Bisa dibaca ini anunya ya. Nggak kelihatan. This is an integrated curriculum. Do we need to test all 4 skills? Jadi kita memerlukan 2 ini untuk menguji semua keterampilan. Jadi kalau di sini biasanya menggunakan include an oral production component in the preceding period, menggunakan produksi lisan pada periode sebelumnya. Selanjutnya ada item types and task. The next and potentially more complex choice include the item types and tasks to use in the test. Okay. Dan juga ini item types, ini tipe-tipe itemnya gimana yang digunakan dalam memberikan tugas.
Dan juga pada chapter ini ada beberapa mode yang dapat dilakukan atau dimunculkan. Kita bisa lihat next slide ya. Dalam chapter ini ya bisa dilihat di situ ada allocation mode, ada response mode. Dalam chapter ini ada mode yang dimunculkan sebagai respons. Nah, ada pilihan petunjuk tes dapat lisan atau tertulis, dan siswa dapat menanggapi secara lisan atau dalam jenis petunjuk dalam setiap kasus sangat bervariasi. Nah, ada allocation mode, ada response mode. Yang pertama, allocation mode ini oral. Students listening. Oral ini speaking ya. Jadi, student ini mendengarkan. Selanjutnya ada written, nulis. Student reads. Siswanya membaca. Ada contohnya, the word, artinya kata, pair of word, sentence, question, direction, monolog. Monolog ini speaking ya, ngomong sendiri, bisa kayak storytelling, speech, pre-recorded, conversation, interactive, dialogue. Yang written-nya juga word, set of word, sentence, question, direction, paragraph, essay, excerpt, short story book. Ya. Dalam respon mode, dia merespon mode respon, ya, oral speaking, repeat, read aloud, ya, mengulangi apa yang dibaca, itu melatih speaking mereka. Nah, di sini bisa di written, ada mark multiple choice, option, fill in the blank. Oke, ini seperti esai, seperti isian ya, nulisnya. Pilihan, fill in the blank, isian yang kosong, spell a word, menginjak kata, define a term, short answer. Short answer ini seperti esai. Oke. Next. Okay. Granted, not all of the response modes correspond to all of the allocation modes. For example, it's unlikely that direction would be read aloud, nor would spelling a word be matched with a monologue. Oke, ini penjelasan yang tadi ya. Udah. Oke, next. Nah, ini contohnya tes specification-nya. Agak belibet ya ngomongnya. Yang pertama ada speaking ya. 5 minutes per person per views day. Oke. Format oral interview, TNS. Nah, selanjutnya ada speaking. 5 menit ya per orang. Yaitu formatnya sub-objective 3 or 5 emphasis on 6. Tugas ya, ini tugas pertanyaan 3 sampai 5. Objektif itu tujuannya. Tugas yang diberikan itu mungkin maksudnya 3 sampai 5 tugas gitu ya. Dapat dalam paragraf you will cover, ada topiknya, the imply, allocation and response formats tadi udah, allocation dan response format tadi itu ada apa? Ada oral, written ya, speaking dan nulisnya. Oke, next yang nomor 3.
Devising test task. Devising ini merancang tugas tes. Merancang tugas tes. Okay. The oral interview comes first, and so you draft question to the accept patterns of oral interviews. The begin and end with non-score items. It designed to set student to easy. Nah, ini ada contohnya oral interview. Interview itu wawancara lisan ya. Warm up, pemanasan kayak awalan kayak question and comments, seperti pertanyaan dan komentar gitu. Big level check question. Ada 1, 2, 3, tell me about what you did last weekend. Kayak ceritakan tentang bagaimana apa yang kamu lakukan minggu lalu. Yang kedua, ceritakan tentang perjalananmu yang menyenangkan tahun lalu, dan lain-lain. Yang C juga probe. Nah, di sini dia minta student itu lebih aktif, dia lebih memberikan pendapatnya. What is your opinion about bla bla bla? Atau bisa tentang berita yang sedang marak terjadi. How do you feel about bla bla bla? Dengan kita memberikan interview seperti itu dapat memberikan dia itu peluang biar bisa berpikir kritis gitu. Ya, dengan menggunakan interoral interview, wawancara lisan. Selanjutnya tes lanjut. Oke, di sini ada test items first draft. Oh, ini contoh ya. Ini contohnya. Contoh formatnya. Bisa dibaca ya. Nanti bisa dikasih PowerPoint-nya kalau kalian mau baca-baca bisa. Kita percepat aja ya biar nggak lama. Ada listening part A, listening part B. Oke, ada contohnya. Yang bawahnya selanjutnya ada reading, ada writing. Oke, nanti bisa teman-teman baca dulu, nanti bisa ditanyakan sama saya kalau ada pertanyaan. Oke, next. Oke. Last, ada designing multiple choice test item. Ada cautions against a number of weakness of multiple choice items. Ada beberapa kelemahannya multiple choice item. Oke, sebelum itu di sini ada seperti definisi ya. A primer on terminology. Kita masuk ke weakness-nya dulu deh, urutan aja. The technique tests only recognition knowledge. Teknik tugasnya hanya recognition knowledge. Jadi teknik dalam tes multiple choice ini dia lebih mengakui pengetahuan dalam teorinya. Only recognition knowledge, mengakui teori tersebut. Guessing may have a considerable effect on test scores. And the technique severely restricts what can be stated. It's very difficult to write successful items. Pushback may be harmful. Cheating may be facilitated. Parah juga nih, cheating may be facilitated, difasilitasi. Oke, nanti bisa dibaca sendiri teman-teman. Karena mengingat waktu, kita cepat aja. Nah, selanjutnya itu first, a primer on terminology. Multiple choice items are all receptive or selective response item in that the test taker choose from a set of responses. Yang
Yang kedua, every multiple choice item has a stem, which presents a stimulus and several options or alternative to choose from. Jadi multiple choice ini punya seperti stimulus dan beberapa pilihan atau alternatif untuk dilakukan. One of those options the key in the correct response, while the others serve as detractors. Nah, ini juga sama nih contohnya ya. Contoh dari design each item to measure a specific objective. Ini ada contohnya. Ini contohnya, where did George go after the party last night? Ini pada jawabannya. Kemana George pergi setelah acara tadi malam? Jawabannya kira-kira yang mana? Yang lebih tepat adalah yang C ya. To Elaine's place for another party. Ke acaranya Elaine's. Nah, selanjutnya, ya sama ya ini. Selanjutnya ada multiple choice closed item. Sama seperti tadi juga. Next yang kedua, yang ketiganya. Make certain that the intended answer is clearly and only correct one. Oke, ini juga satu contoh multiple choice. Tadi udah ya? Sama ya? Oke. Kalau gitu next aja. Nah, yang nomor 4, use item indicates to save, discard, or revise items. The appropriate selection and arrangement of suitable multiple choice items on a task can be accomplished by measuring items again. 3 indicates. Ada 3 indikasi yang ada pada use number 4 ini. Pertama ada item feasibility. Kedua ada item discrimination atau differentiation. Yang ketiga character analysis. Oke. Langsung aja kita masuk ke yang pertama, item facility. Facility. Nah, di situ ada penjelasannya. Yang kedua ada item discrimination. The extent to which an item differences between high and low ability tax taker. Okay. Distractor efficiency is one more important measure of a multiple choice item's value in a task, and one that is related to item discrimination. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung sama saya. I think that's all from me. Lanjut ke moderator. Oke, guys, jadi langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang scoring, grading, and giving feedback. Di sini yang pertama yaitu scoring. Scoring, as you design a classroom, you must consider how tests will be scored and graded. Jadi, scoring di sini itu, scoring di sini dia kayak mencerminkan pada setiap bagian atau item, kayak misalkan di sini scoring itu persen-persenan, bukan seumpama di bagian pilihan ganda itu persenannya segini, terus kalau bagian S segini. Jadi scoring apa namanya? Sama, seimbang gitu. Nah, seumpama kayak di reading mana skill yang paling berat gitu ya. Skill yang paling berat itu persenannya sama, nggak apa namanya? Pokoknya yang penting dia seimbang lah antara yang kita menempatkan skill itu
sama persenannya. Itu dia scoring. Terus kalau lanjut, nah di sini ada kayak to make matter simple, you decide to have a 100 point test in which. Jadi apa namanya, di setiap bagian itu totalnya harus 100%. Jadi kayak harus memang betul-betul di apa namanya, scoringnya tuh harus memang seimbang gitu, nah sampai 100%. Nah di sini kayak contohnya gitu, nah guys, apa namanya, bagian-bagian skornya. Yang pertama itu wawancara lisan akan menghasilkan 4 skor mulai dari 5 sampai 1. Itu contoh ya, yang mencerminkan kefasihan, fitur prosogi, akurasi, sasaran gramatikal, dan kesesuaian wacana. Untuk membobotkan skor-skor ini dengan tepat, kita menggandakan setiap skor individu, kemudian dijumlahkan untuk memungkinkan skor total 40. Dan sampel tulisan itu memiliki dua nilai, satu untuk tata bahasa atau mekanika termasuk penggunaan yang benar, dan satu untuk keefektifan pesan secara keseluruhan, masing-masing berkisar dari 5 hingga 1. Untuk mencapai bobot yang benar untuk penulisan, kita gandakan setiap skor dan tambahkan sehingga total kemungkinan adalah 2 poin. Gitu, mungkin kayak pembagian gini ada di bab 4 sama 9 deh. Oke, lanjut. Nah, ini percent of total grade. Seperti yang saya bilang tadi, total semua yang kayak bagian setiap item atau setiap skill gitu harus totalnya 100%. Jadi kayak speaking gitu 40%, listeningnya 20%, writing 20%, readingnya 20%. Ya setiap kayak tingkat, sesuai tingkat kesulitan atau tingkat kesulitan skill tersebut. Jadi pokoknya totalnya harus 100% dari skor setiap 100% totalnya. Oke, lanjut Alda. Nah, grading and giving feedback. Jadi grading di sini kayak nilai kita kan seumpama kayak 90 itu mencapai grade A atas gitu. Jadi itu yang dinamakan grading. Paham kan, kayak nilai-nilai kita juga yang di apa namanya, KHS. Terus yang terakhir itu giving feedback. Jadi kita ketahui penting supaya ada bahan evaluasi untuk siswa tersebut. Speaking, kita ada yang salah dari mereka itu kita perbaiki, kita kasih tahu bagian mana yang salah dengan teliti agar siswa itu dapat berkembang dengan giving feedback. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi tanya jawab dari teman-teman, mungkin mau kita lanjut di sini atau di WA aja. Tapi kalau untuk lanjut di sini mungkin lama lagi, soalnya waktunya sudah mau selesai Zoom-nya. Jadi kita lanjutkan di WA aja ya guys. Oke. Halo guys, lanjut WA aja ya? Atau gimana? Via WA aja. WA aja ya. Oke.
sekian dari materi-materi yang kami sampaikan dari pemateri yang pertama, pemateri kedua, dan saya sendiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya harap semuanya mengerti meskipun penyampaiannya sedikit bermasalah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.